Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia. Pagi Ara, ada berita bahagia ya, anak-anak sudah mulai bisa beraktivitas, kemudian juga ini merupakan salah satu langkah untuk mengurangi trauma mereka akibat gempa yang terjadi pekan lalu. Lalu bagaimana aktivitas belajar mengajar anak-anak korban gempa? Apakah memang ada relawan yang mengisi waktu produktif anak-anak di sana seperti mungkin tadi belajar sembali bermain dan juga bagaimana dengan kondisi di pengungsian terutama kesehatan mereka? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Yuda, hari ini bertepatan dengan hari Senin yang biasanya merupakan hari pertama anak-anak kembali sekolah setiap pekannya. Namun tidak seperti itu yang terjadi di kawasan Kabupaten Cianjur pasca terjadinya gempa pada pekan lalu 21 November 2022. Saat ini saya berada sangat dekat sebenarnya dengan SDN Jambu Dipa 1, satu dari 144 sekolah yang terkena dampak dari gempa bumi. Banyak sekali bangunan yang rusak terutama bagian sekolah. Hal ini mengakibatkan pihak dari Kabupaten Cianjur memutuskan untuk 3 minggu ke depan tidak ada kegiatan belajar mengajar sementara dikarenakan fokus utama saat ini dari Kabupaten Cianjur adalah dalam rangka melakukan evakuasi, pencarian dan juga perbaikan sejumlah fasilitas dan juga layanan umum. Di tempat saya melaporkan saat ini terdapat setidaknya 40 posko pengungsian yang disiagakan dan salah satunya juga untuk memberikan layanan psikososial terhadap mereka ataupun juga korban yang terkena dampak gempa. Di belakang saya ini merupakan salah satu posko psikososial dan nampak sekali keceriaan dari anak-anak sejak pagi hari ini. Kegiatan ini sudah dimulai sejak pukul 7 sampai pukul 9, namun saat ini masih terus berlangsung untuk bisa menambah keceriaan meskipun mereka dalam keterbatasan berada di kawasan pengungsian ini. Dan saya ingin berusaha untuk bisa berbincang bersama dengan salah satu relawan yakni Mas Ahmad. Oke. Wow, di sini sedang ada tarian joget-joget ya dan juga nyanyian ya. Boleh Mas Ahmad bergabung bersama kami di sini di CNN Indonesia Today. Baik, Mas Ahmad merupakan salah satu relawan Tagana ya Mas ya. Mas boleh diceritakan sejak kapan sudah berada di posko pengungsian ini dan apa saja layanan yang diberikan karena fokus utamanya bukan hanya psikososial tapi juga dapur umum ya Mas ya. Izin untuk kami dari relawan Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 8 orang, mungkin kami di 10 orang. Kami di sini udah mulai hari Selasa sampai sekarang kita masih standby. Nah untuk dapur umum alhamdulillah untuk kebutuhan masyarakat kita udah bisa terpenuhi dan untuk layanan dukungan psikososialnya kita bisa alhamdulillah bisa berangsur membaik. Untuk anak-anaknya alhamdulillah secara fisik mereka udah bisa istilahnya bisa beradaptasi seperti kegiatan biasanya. Mungkin ada beberapa yang mungkin seperti lansia, yang lain sebagainya, itu memang istilahnya mereka itu traumanya emang lebih masih terasa gitu. Karena mereka itu mungkin ketakutan yang berlebihan gitu. Kalau anak-anak mereka alhamdulillah sampai sekarang mereka udah terbiasa dengan kegiatan layanan dukungan psikososial dari mulai pagi kita ngadain kegiatan dari mulai jam setengah 8 sampai jam 9. Untuk sorenya kita mulai setengah 4 sampai jam 5 gitu. Nah, bentuk-bentuk dukungan sosial untuk menambah keceriaan adik-adik di sini utamanya apa aja sih Mas yang diberikan? Ada permainan yang kita kasih, ada permainan yang secara tradisional, terus ada permainan yang kita pakai alat. Nah, terus permainan itu mengacu agar mereka itu daya imun terus semangat juangnya itu, semangat jiwanya itu terus berkembang setiap harinya gitu. Nah Mas ini layanan psikososial ini bisa ditarik juga merupakan salah satu sekolah darurat, sekolah dadakan buat anak-anak juga ya Mas ya. Apakah ini juga bagian untuk bisa memenuhi 10 anak yang tertunda ataupun belum bisa didapatkan saat ini karena adanya bencana gempa bumi Mas? Untuk alhamdulillah untuk layanan untuk 10 hak anak itu mungkin ada beberapa yang bisa kita penuhi dari mulai pendidikan mungkin kita bisa udah dari mulai cara menghitung dan lain sebagainya kita bisa lanjutkan di sini. Mungkin secara pendidikan formalnya itu masih jauh. Nah, dikarenakan tetap kita harus ada mungkin ada pengajarnya yang spesial, terus lagi ada tempat yang benar-benar mumpuni gitu. Nah, untuk kegiatan seperti bermain, terus rekreasi, terus kayak penyetaraan untuk makanan alhamdulillah untuk anak-anak sampai sekarang
masih bisa terpenuhi untuk sampai saat ini gitu. Mungkin kalau harapan kita gak ada ini buat masker buat anak-anak gitu. Terus kekurangan kita untuk secara fisik ya, secara fisik kita butuh istilahnya spesialis kayak seperti gitu, spesialis untuk psikolognya gitu. Karena kita kan di sini hanya untuk istilahnya membiasakan mereka agar terbiasa dengan kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan. Setelah ini mereka bisa lakukan kembali gitu. Nah, kalau dari relawan kan ada kurang lebih 15 yang bersiaga di sini. Apakah itu artinya memerlukan tambahan lagi? Kalau boleh disampaikan mungkin ada berapa rentang yang dibutuhkan? Untuk alhamdulillah untuk relawan sendiri kita mungkin sampai saat ini relawan sudah sampai ke sini sudah banyak alhamdulillah. Jadi untuk relawan mungkin alhamdulillah udah cukup secara siklus ya, karena kita bergantian. Jadi contohnya kita ada dari Temanggung, dari Solo, kita bergantian sama yang lain. Jadi istilahnya aflus kita bergantian bergiliran sama Sipan kayak gitu. Nah, Mas, kalau untuk kendala penanganan pasca trauma mereka yang dewasa sampai lansia, itu membutuhkan apa aja sih, Mas? Ya, alhamdulillah kalau emang anak-anak kita udah punya untuk alat peragana, APE-nya, untuk alat peraga edukatifnya, kita alhamdulillah udah punya. Nah, untuk mungkin kita untuk kekurangannya itu ada di lansia, karena sama sekali kita belum sentuh, karena kita kebetulan terbentur dengan sumber daya kita, dengan sumber daya kita sendiri gitu. Terima kasih banyak ya Mas Ahmad sudah berbincang bersama kami di sini. Baik Yuda, tapi kalau misalnya saya bisa mengutip pernyataan dari Kepala Krisis Kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang kemarin juga sempat memberikan statement, untuk saat ini memang di pekan kedua, memasuki pekan kedua pasca adanya kejadian gempa bumi sebesar 5,6 magnitudo yang mengguncang kawasan Cianjur, Jawa Barat pada 21 November lalu. Saat ini fokus utama juga bukan hanya dalam hal pendistribusian obat, namun juga di sektor penanganan pasca trauma ataupun juga di psikososialnya. Dan saat ini juga pihak dari Kemenkes berupaya untuk menerjunkan sejumlah relawan, namun pihak dari Kemenkes menyampaikan bahwa masih memerlukan dukungan dan juga tambahan relawan di sektor psikososial ini. Setidaknya 105 psikiater, kemudian juga 150 psikolog dan juga 150 sampai 200 kru yang bertugas di kawasan penanganan medis. Dalam hal ini juga kejiwaan juga perlu untuk bisa menyasar seluruh posko-posko pengungsian yang tersebar di 146 desa. Kalau berdasarkan informasi yang kami himpun kemarin dari Kepala BNPB menyampaikan bahwa per kemarin hari Minggu tercatat sebanyak 356 posko pengungsian bersiaga di 15 kecamatan yang terdampak. Dan saat ini juga penanganannya kalau dari pasca gempa ini juga bukan hanya di sisi penanganan traumanya saja, melainkan juga masih terus berupaya untuk bisa mendata ada berapa banyak bangunan yang terkena dampak, mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Dan kedepannya setelah di pekan kedua atau 14 hari masa tanggap bencana ini selesai, pihak dari pemerintah Kabupaten Cianjur yang juga dibantu dengan pemerintah pusat tentunya akan memulai fase rekonstruksi ataupun juga pembangunan sejumlah bangunan yang rusak. Namun saat ini masih difokuskan terhadap sejumlah fasilitas umum yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kedepannya juga akan membangun sejumlah hunian bagi korban-korban yang terkena dampak. Saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun juga terdapat sedikitnya 63.000 bangunan yang rusak sehingga mengakibatkan 73.600 lebih masyarakat harus mengungsi ke sejumlah titik posko pengungsian. Dan juga kalau berbicara soal posko pengungsian di sini juga ada penanganan bukan hanya di sisi psikososialnya saja, melainkan juga ada di sisi medis, dan di kawasan Jagaraksa ini juga sudah standby setidaknya 15 relawan medis untuk bisa memastikan kesehatan dari seluruh pengungsi yang ada di sini di kisaran 500 sampai 600 warga. Yuda. Clarissa Aradia, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Ara.